Bismillah. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi rekan-rekan. Eh, Oke, pada kesempatan ini saya ingin sharing mengenai tahapan sertifikasi dosen. Saya beri judul sih tahapan sertifikasi dosen dari awal sampai akhir. Ya, jadi maksudnya, jadi saya ingin membuat bahasan yang tematis ya. Nanti bagaimana untuk seorang dosen bisa memperoleh sertifikasi dosen dari awal itu tahapannya apa aja, apa yang harus dilakukan sampai akhir. Karena begini teman-teman, sertifikasi dosen itu bukan hanya pengakuan dari negara bahwa seorang dosen itu sudah certified secara profesional, tapi mungkin di satu sisi biasanya orang beranggapan ya memang ada side impact yang eh, ya alhamdulillah rezeki tambahan gitu yang yaitu dapat tunjangan sertifikasi dosen gitu. Nah, ini yang mungkin membedakan dengan kalau teman-teman kita ikut sertifikasi yang biasa ya. Nah, makanya di sini saya ingin sharing mengenai tahapan-tahapannya apa saja yang dilakukan oleh kita seorang dosen. Oke, perkenalkan saya Adelan Mati Iskandar, saya dosen S1 Sistem Informasi Kampus Jakarta, FRI Telkom University. Nah, kemudian di sini yang pertama saya akan eh, singgung sedikit di intro. Ini ada sistem informasi pendukung apa saja. Yang pertama ada sister ya, atau sistem informasi terdistribusi ya untuk perguruan tinggi. Jadi ini kalau sister tentu eh, teman-teman sudah paham ya, sudah paham bahwa kita itu akan mengelola semua data tridharma perguruan tinggi kita itu di platform sister ini. Nah, kalau sistem sekarang ada di sister.kemendikbud ya. Eh, Jadi nanti kalau setiap dosen pasti akan membuat laporan di sana. Nah, saya akan jelaskan di sini karena ini sangat erat kaitannya dengan pelaporan kita, pelaporan data SPED atau sorry bukan SPED BKD dan selanjutnya data untuk yang nantinya akan secara real time nanti seorang dosen akan eligible sehingga nanti dia bisa mengikuti tahapan sertifikasi dosen. Yang kedua adalah sebenarnya masih banyak ya pendukung ini. Misalkan saya tuliskan saja ini sebenarnya tidak berhubungan langsung, tetapi kalau kita pahami sebenarnya ada impact-nya, sorry ada korelasinya, itu ada data Sinta ya, atau Science and Technology Index, di mana kalau seorang dosen mengupdate data di Sintanya, data terutama data di penelitian, ya data di penelitian ya, misalkan tentang eh, jurnal atau di International Proceeding atau Index Scopus, ya, mungkin salah satunya saat ini Scopus atau Web of Science ya, kemudian buku-buku ajar yang dia publish, kemudian, nah ini sebenarnya nanti data data ini sebenarnya kalau kita lihat urutannya, yang mungkin kita kenal kalau di Google ya, di Google Scholar, itu di Grab Sinta. Nah, Sinta ini kan ya versi formalnya yang ada di Indonesia itu ya. Nanti dia akan grabbing lagi data ke sister itu. Makanya penting juga kita punya Sinta. Nah, kalau datanya kita misalkan sudah ada di Sinta, maka data ketika di sinkronisasi ke sister itu akan lebih lebih valid. Meskipun nanti di sister kita bisa cek and recheck juga, validasi juga ya. Oke, selanjutnya eh, saya akan menunjukkan ini teman-teman, menunjukkan, nah ini persiapan kelengkapan data dosennya. Nah ini yang ada di profilnya di Sinta ya. Nah ini sebenarnya data kurang lebih secara general yang harus kita inputkan itu data biodata diri, data biodata diri untuk dosen ya, biasa aja nama alamat yang lain bla bla bla. Bahkan sekarang harus ada verifikasi sinkronisasi NIK, ikutin aja verifikasi nanti. Nah yang kedua nanti ada data penelitian ya. Penelitian ini ada eh, publikasi ilmiah, buku ajar, haki atau paten itu ya. Data pengabdian masyarakat bisa jadi PKM itu sendiri, jadi pembicara, pengelola jurnal. Kemudian BKD untuk 2 tahun terakhir ya, kalau misalkan akan kita diajukan sertifikasi dosen itu paling tidak di 2 tahun terakhir. Kemudian jabatan akademiknya minimum asisten ahli. Kemudian
kita sudah lulus TKDA dan TOEFL. Oke, saya akan bahas secara lebih detailnya di tahapan ini. Jadi kalau kita masuk ke Sister, di sini ada profile ya yang kita isi Bapak Ibu. Ini data pribadi, diinputkan saja nama data lengkap, bla bla bla, dan yang lainnya pendukungnya, alamat, nomor telepon, bla 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 ya. Kemudian sekarang ada rumpun ilmu, nah yang baru ya itu harus dimasukkan. Jadi nanti kalau perubahan data tinggal di klik ajuan, nanti di admin namanya PSD PTU ya, kalau tidak salah ya, adminnya perguruan tinggi dia bisa melakukan pengajuan, nanti diverifikasi lagi oleh Dikti. Jadi mungkin ada beberapa ajuan yang bisa diubah oleh si PSD PSU atau perguruan tingginya, atau juga yang nanti memang harus divalidasi langsung oleh level dikti. Nah, kemudian ada in-passing Bapak Ibu ya. Jadi in-passing itu apa? In-passing itu sebenarnya penyetaraan. Penyetaraan itu kalau misalkan dosen PNS biasanya sudah otomatis disetarakan itu. Misalkan, nah kalau dosen yang PTS, nah, sebenarnya kan ada juga beberapa jenis dosen di Indonesia ya. Mungkin ada dosen yang PTS, ada dosen yang tadi PNS, ASN, ada dosen yang di kedinasan, mungkin yang ada dosen di, tapi secara general katakanlah kita berbicara di lingkup jadi dua tadi itu ya, dosen PNS dan PTS. Nah, PTS ini supaya dia memiliki eh, range untuk katakanlah mungkin penggajian yang kesejahteraannya disertifikasi dosen sama, maka dia harus lakukan in-passing. Misalkan ketika saya tahun 2000, saya mendapatkan asisten ahli itu 2007, kemudian lektor itu baru di 2014. Kemudian di tahun 2019 itu saya baru mengurus in-passing ya. Nah, jadi karena mungkin di masa yang lalu saya memang saya masih eh, ini loh, masih senang untuk melakukan kerjaan yang lain ya. Ketika 2019 ini insya Allah diseriuskan menjadi dosen yang insya Allah profesional itu ya. Nah, jadi kita harus urus ini Bapak dan Ibu ya. Jadi artinya dosen yang profesional itu ya sebenarnya yang dia memiliki karirnya di bidang akademiknya, katakanlah ya dari asisten ahli itu yang paling dasar ya, kemudian lektor, lektor kepala, guru besar atau profesor itu. Nah, in passing ini ketika saya validasi karena saya sudah di lektor, itu saya ada di 3C ya, 3C untuk penata ya. Lektor 200, tapi ada beberapa kelebihan insya Allah ya sedang mungkin kalau sudah sertifikasi dosen insya Allah akan mengajukan ke tahapan lektor kepala ya. Nah, jadi itu in passing. Ini in passing ini tentu akan menguntungkan juga karena nanti akan berhubungan dengan jumlah dari tunjangan sertifikasi dosen yang diberikan. Nah, ini insya Allah lumayan lah Bapak dan Ibu. Insya Allah jadi rezeki tambahan dan eh, Bapak dan Ibu selain dapat nanti pengajian dari perguruan tinggi Bapak dan Ibu atau yang lainnya itu dapat juga tumbangan dari negara lewat sertifikasi dosen ini. Nah, ini pastinya diurus ya. Ketika minimum A-nya sudah ada. Apalagi kalau udah lektor gitu ya itu harus diurus ya. Nah, jabatan fungsional, jabatan fungsional ini ada dua ya. Paling tidak ya, paling tidak itu asisten ahli dan lektor. Karena biasanya di lektor mungkin saja ada yang belum sertifikasi ya. Kan karena di masa lalunya dia nggak ngurus dulu gitu ya. Jadi karena di masa lalu sebenarnya Bapak dan Ibu kalau kita mengajukan sertifikasi dosen itu sangat mudah ya. Jadi sama dengan di masa lalu ketika ngurusin EDN itu mudah gitu. Zaman sekarang kan harus ada tes kesehatan, kejiwaan apa bla 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 gitu. Kalau di zaman dulu cukup dengan KTP gitu. Memang semakin ke sini kenapa semakin sulit ya mungkin karena persaingan semakin ketat. Jadi memang proses validasinya harus lebih strict mungkin ya. Nah, jabatan profesional ini paling tidak tadi ada asisten ahli Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah paling tidak punya jabatan akademik asisten ahli, sudah di-in-passing, kemudian BKD-nya minimum 2 tahun terakhir, berarti 4 semester ke belakang, dan biasanya masa kerja di perguruan tingginya biasanya sih, berarti kalau 2 tahun terakhirnya 2 tahun ya, itu biasanya sudah bisa diajukan ke proses sertifikasi dosen ya. Ini sangat penting ya. Pangkatan tadi akan misalkan, jadi in passing misalkan tadi sudah dilakukan, ini menjadi 3C ya, penempatan nanti akan ada misalkan Bapak Ibu ada di mana gitu. Saya termasuk ke Alhamdulillah dosen tetap di Telkom University ya, tetapi sebelumnya
Saya beberapa kali masih berada di grupnya Lembiti Telkom ya. Dulu ada di PT Telkom Purwokerto, saya di Akademi Telkom Jakarta. Jadi ketika pindah menjadi IT Telkom Jakarta itu ada riwayatnya, tetapi yang akan diajukan sertifikasi dosennya ketika sudah katakanlah stable di Telkom University. Artinya sebenarnya ketika di masa yang lalu itu memang saya belum. Tapi kalau kita berbicara ini kan apa istilahnya ya, rekan-rekan rezeki ya, rezeki itu memang kan sudah Allah tentukan ya, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi teman-teman kita nggak perlu khawatir dengan rezeki itu karena semua orang pasti selalu punya rezeki sampai maut menjemputnya. Jadi biasa saja gitu dalam menghadapi kehidupan ini. Cuma kalau kita menjadi dosen ya ini ada salah satu ikhtiar kalau saya berbicara ke teman itu, eh, memang sih itu ditentukan tetap manusia wajib ikhtiar gitu. Kalau caranya halal dan toib kita harus peroleh gitu. Jadi kita menjadi profesor kok. Tapi caranya halal toib. Boleh kita sertifikasi dosen caranya halal dan toib gitu ya. Oke, back. Saya belum selesai di kualifikasi ya. Sudah mini profile di kedua itu ada kualifikasi. Ini penting ya Bapak Ibu pendidikan formal. Nanti dimasukkan ijazahnya, biasa S1-nya di mana, S2-nya di mana, diklat yang pernah diikuti mungkin menjadi pembicara atau ikut workshop-workshop untuk apa karir Bapak dan Ibu gitu. Coba nanti disesuaikan, diisi. Kemudian penunjang, nah penunjang ini, sorry, kompetensi dulu ya. Di kompetensi ini sangat penting Bapak dan Ibu, ada sertifikasi, ada tes. Nah, tes ini akan ada dua. Pertama ada yang disebut dengan tes TOEFL ya, atau TOEFL ya. TOEFL ya, TOEFL itu Test of English as a Foreign Language itu. Nah, tetapi di dalam TOEFL ini ada pilihan Bapak dan Ibu, ada saya ikut misalkan ada TOEFL dari Taplin itu. Dia itu scoringnya seperti kayak kita ngikutin. Sorry bukan. Kalau IELTS ya, IELTS kan kalau kita ketahui scoringnya ya katakanlah dari 4, 5, 6,5 gitu, 7 gitu ya. Nah, tetapi memang di sini IELTS itu saya sih lebih menyukai IELTS ya, karena alhamdulillah sih kalau kita bisa banyak improve ya. Banyak di structure, di writing, tetapi di communication juga itu. Tapi memang IELTS ini kelemahannya biayanya mahal itu ya. Jadi kalau kita ambil yang uh, IELTS itu mungkin masa 5 tahun yang lalu ya, itu sekitar 3 jutaan ya. Sayang juga sih. Nah, saya ikut yang TOEIC biasa aja, tapi memang diakui. Jadi TOEIC terakhir saya itu mendapatkan nilai 44. Itu jadi ada ranknya gitu di sertifikat dosen itu. Rank 1, 2 itu di bawahnya itu kurang memenuhi. Jadi harusnya lulusnya dari 3 sampai 7. Nah, 3 ini saya nilai 44 itu kalau nggak salah itu dari 35 sampai sorry kalau nggak salah sampai 45. Nah, jadi artinya ketika di saya kurang 1 poin ke level 4 ya. Level 4 semakin ada semakin bagus. Ada beberapa Bapak Ibu bisa lihat di sistemnya nanti yang diakui, misalkan ada YLPT ITB, ada yang dari UI juga. Selain tentu saja kalau saya saranin sih ikut yang dari PLTI ya, atau dari lembaga yang memang sudah, PLTI itu adalah satu lembaga yang dipercaya untuk menyelenggarakan fasilitas TKDA TUPEL yang diakui negara gitu. Nah itu biasanya nanti akan ditunjuk tesnya pada Ibu itu ada di perguruan tinggi yang ditunjuk baik PTN atau PTS, juga ada TFH di masa tertentu. Nah, itu harus lulus minimum di atas tadi paling tidak 44 ya. Saya pernah ikut alhamdulillah dan alhamdulillah sih. Alhamdulillah Masya Allah. Sekali tes langsung lulus karena mungkin masa lalu alhamdulillah mungkin syariatnya ya. Saya mencintai juga bidang bahasa Inggris meskipun saya di bidang informatika ya. Jadi alhamdulillah. Nah, tetapi di TKDA, nah, tes ini ada dua dasar yang syarat utama harus lulus sertifikasi dosen ini paling tidak yang biasanya mohon maaf Bapak dan Ibu ya banyak mengganjal para dosen itu adalah di TUPEL dan TKDA. Kalau BKD mungkin nggak terlalu ribet Bapak Ibu ya karena Bapak Ibu ngajar ada ngajar meneliti per semester 1 kali sih masa nggak bisa gitu ya. Abdi mas apalagi paling mudah ya belum itu kan mengimplementasikan penelitian atau apapun berkelompok ya jalan-jalan bla 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 ya lebih enak gitu. Kemudian pendukung apa udah itu. Tetapi kalau TKD TUPEL ini biasanya banyak orang yang belum memenuhi target. TKD terakhir itu saya pertama kali 2017 itu di Unpam ya, saya masih ingat ya di Universitas Pamulang itu
ya hanya mungkin dengan persiapan yang ala kadarnya karena memang kurang dari 530. Jadi syarat lulusnya itu harus 530. TKDA yang kedua belajar sedikit naik itu, tetapi yang memang dalam belajar ini ikhtiarnya tidak bisa sembarangan Bapak dan Ibu karena kan itu tesnya soalnya ada 160, waktunya cepat gitu kan. Sekarang udah semuanya udah berbasis komputer real time, begitu tes hasilnya nampak gitu ya. Itu memang saya saranin kita berikhtiar banyak belajar. Nah di tes yang terakhir eh, saya ya tes yang kedua ya karena belajarnya masih belum serius juga karena saya lagi masa studi S3 dan saat itu mau ujian kualifikasi. Ya ternyata memang tidak bisa karena ini mirip seperti kayak tes TPA Bapenas, ada analogi, verbal, logika reasoning, matematik, ada dari angka, bla bla bla, banyak sekali matematikanya. Tetapi sebenarnya kalau kita sering berlatih itu matematika yang nggak terlalu rumit-rumit amat ya, itu metodologi. Kemudian ada visualisasi spasial, itu yang harus kita pelajari ya. Sama seperti dulu ketika saya alhamdulillah S2 di ITB ya, tesnya sama, tapi Bapaknya harus lulus dulu, Jama Tupel, kalau nggak lulus salah satu, ya operator N itu nggak diterima itu. Nah itu jadi nah di tes yang terakhir, alhamdulillah kemarin baru saya ikuti di lupa lagi bulan Maret kemarin ya, nggak salah 17 Maret itu saya tes, Masya Allah tabarakallah saya mendapatkan hasil yang menurut saya sih sangat besar ya, dan menurut orang-orang juga besar nih. Dapatkan hasil yang 671. Jadi itu selama 2 minggu saya bijinilah ya, tentu kita selaku manusia berikhtiarnya pagi, siang, sore, malam. Pertama diperkuat ketika numeriknya dulu bagus dipertajam. Apa kurangnya di spasial, saya di gambar kurang berlemah, menggambar berlatih di analogi di apa, bikinlah 671. 671 ini kalau di level sertifikat desain itu hampir level 7. Level 7 itu di atas 681 sampai 800. Jadi itu levelnya udah dianggapnya excellent ya, alhamdulillah. Jadi sebenarnya apapun skornya nggak masalah Bapak Ibu, yang penting tadi ya TKDA atau sekarang disebutnya TPDA ya, tes potensi dosen akademik, yang penting di atas 530 itu udah lulus lah, udah eligible, tupel tadi ya. Misalkan walaupun tadi hanya dapat 40 mungkin atau 37-an atau selama ranknya di atas rank 3 itu udah lulus itu. Nanti kalau singkat saja kalau IBT berapa, kalau ini berapa ya. Nah, ini yang paling penting di kompetensi Bapak dan Ibu. Karena banyak dosen yang malas mungkin kalau ngajar ya, dosen itu pasti harus ngajar ya, meskipun dia ada yang senang lebih meneliti, ada yang senang pengabdian masyarakat. Tapi di dua ini kalau orang udah males, biasanya aduh saya nggak lulus. Apalagi sekarang kalau nggak lulus kan ya, mungkin nanti akan tergeser sama dosen-dosen junior yang ya sudah lulus. Makanya kita selaku dosen ya mau nggak mau harus ikutin tes ini gitu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian tunjang anggota profesi ini ada juga karena nanti di dalam pengisian ketika kita sudah eligible, itu kan isinya kan ada biodata. Itu datanya tinggal grabbing aja, narik tuh dari sistemnya. Kemudian ada mengupload foto, tinggal disesuaikan aja. Misalkan pixelnya berapa, ditentukan backgroundnya biru, ikutin aja perintahnya. Kemudian mengisi riwayat hidup. Nah ini nanti akan grabbing data juga. Grabbing data pengajaran kita, data penelitian kita, publikasi kita, kemudian data penelitian kita, kemudian katakanlah data abdi mas kita. Nah, nanti ini sebagai bahan kita untuk membuat selanjutnya di ada yang disebut dengan sekarang itu disebut Smart Cerdas Bapak dan Ibu, itu namanya adalah PDD UKTPT. Jadi ini untuk deskripsi diri ya, tetapi deskripsi diri itu di Smart Cerdas. Kalau nggak salah ini sekarang 2024 ya, itu dari 2021 mungkin ya awal Smart Cerdas ini. Jadi Smart Cerdas ini lebih mudah sebenarnya. Maksudnya ketika pengajaran itu memang sekarang kita harus diwajibkan membuat video durasi maksimum 30 menit. Nah, kemudian di sananya ada intro, mungkin nanti saya sharekan juga di sini ya video yang sudah saya buat di YouTube. Itu intronya Bapak Ibu ya bisa menjalankan mata kuliah, bobotnya berapa, SKS-nya berapa, deskripsi mata kuliahnya apa, CPMK-nya apa, gitu ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu menyampaikan ini contoh bukti misalkan yang
kelas yang Bapak Ibu sampaikan itu bisa saya ambil teks di kelas ya, karena metodenya dia ya, ada direct interaction aktif ya. Jadi tapi kalau misalkan menggunakan LMS juga bisa Bapak dan Ibu. Nah itu ya. Nah kemudian ketika di pengisian penelitian itu mengisikan ada yang namanya mission statement. Apa itu mission statement? Itu Bapak Ibu mengisi antara 50 sampai 150 kata maksimum ya. Jadi di sana itu passion Bapak dan Ibu selaku dosen itu mau di bidang apa gitu. Mungkin saya benchmarkan contoh yang saya buat ya, saya mengisikan itu saya 50% di penelitian, eh, 30% di pengabdian masyarakat, 20% pengajaran. Nah, kenapa? Karena memang saya menyukai bidang penelitian gitu ya. Jadi apa? Nah, ini akan kita jabarkan nanti di bahasan kelewatan hidup ini apa hasil penelitian fenomenal Bapak dan Ibu. Boleh, misalkan Bapak Ibu punya jurnal yang terindeks Scopus atau WOS, sampaikan misalkan. Misalkan punya buku ajar yang dipasarkan secara nasional, yang mungkin dicetak ribuan eksemplar, bermanfaat, dipakai di beberapa perguruan tinggi, PTN, PTS, atau yang lainnya, misalkan gitu ya. Semua kan disampaikan. Nah, itu kalau dijabarkan penelitiannya, minimum 150 kata, sama dengan PKM. Jadi pengisian nanti ada tiga. Satu di data RPS, RPS itu diupload Bapak dan Ibu ya. Itu sesuai dengan materi yang simulasi ketika Bapak ngajar. Misalkan saya ngupload data RPS algoritma programan, simulasi ngajarnya saya tentang algoritma programan. Kemudian saya sampaikan misalkan, saya menyampaikan ini adalah di CPMK, misalkan kalau kita di Telkom University pakai CLO ya, ada beberapa kurikulum yang sudah apa tuh terakreditasi internasional IAB ya, sebagai course learning outcome. Sampaikan di CLO 3 atau CPMK ini, saya mengajarkan luarannya ini, menguasai looping dengan while do bla bla bla. Nah, tetapi misalkan sorry, dan selanjutnya berarti pengajaran saya berbicara itu gitu ya. Jadi totalnya digabungkan dua video itu tadi jadi 30 menit ya. Nah, selanjutnya nanti ada penilaian sejawat ya. Penilaian sejawat ini harus oleh beberapa teman yang sudah sertifikasi dosen dan terlibat pernah melakukan tridharma lah, riset dan PKM dengan kita. Ya, itu saja saya kira rekan-rekan mungkin ini ya coba saya share. Nah, ini mungkin saya coba share screen lagi fungsinya di desktop Bapak dan Ibu biar Bapak Ibu dan teman-teman ada gambaran ya. Kenapa? Karena kalau kita belum ada gambaran, biasanya kita akan repot ya. Jadi akan repot, belum kebayang gitu ya. Misalkan ya, ini adalah di aplikasi Sister ya. Di Sister, pasti semua dari Bapak Ibu punya Sister kan. Ini data saya, tadi yang saya sampaikan ya, ini di data pribadi, Bapak dan Ibu lengkapi ya. Ini adalah, insya Allah saya sedang menuju ke penilaian sertifikasi dosen, jadi harus ikuti aturan. Misalkan ketika ngupload foto yang terbaru, kemudian berapa pikselnya ada ditentukan, backgroundnya harus biru, ikuti aturannya. Nanti kalau ada yang udah masuk, nama kita yang validasi, sudah betul nih. Namanya siapa, kemudian kependudukan, keluarga, data keilmuan. Ini kita berbicara penelitian, nanti ini akan sinkron. Oh, saya meneliti bidang ini nih. Alhamdulillah saya satunya sistem informasi, berarti ilmu komputer, S2 Magister Informatika waktu di ITB, jadi ya masih rumpun ilmu lah, ilmu komputer. S3 saat ini sedang di dokter ilmu komputer IPB, jadi insya Allah tuh kalau berbicara linearitas linear itu ya, dia akan sinkron ya. Nah ini, nah data ini saya tunjukkan lagi ya, ini in passing. In passing itu tadi ya, dari bagaimana cara Bapak ngurusin passing. Jadi cara Bapak dan Ibu ngurusin passing ini, kalau Bapak sudah A ya coba minta ke bagian SDM untuk tentu biasanya akan melampirkan JFA-nya, paling tidak tadi AA atau aset ahli, nanti dibawa ke, kalau di PTS nanti akan eh, LLDikti ya, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Kalau di Jawa Barat, di Bandung itu di Kopertis 4 atau LLDikti 4, kalau Jakarta LLDikti 3 gitu ya. Kalau Bapak Ibu perguruan tinggi ada di mana, sesuaikan itu. Nanti SDM yang akan mengurus itu. Jadi
Nah, nanti akan keluar, saya kira tidak terlalu lama ya. Itu penting nanti akan peningkatan tunjangan sertifikasi dosennya sesuai dengan impasi yang Bapak dan Ibu peroleh. Gitu ya. Jadi ini penting diurus Bapak dan Ibu ya. Kemudian jabatan fungsional tadi ya. Tahun berapa Bapak Ibu mendapatkan AA? Kalau misalkan sekarang udah lektor gitu ya. Saya tahun berapa mendapatkan lektor ada data track recordnya ya. Nah, kepangkatan tadi ya karena saya berbicara eh, itu terhitung mulai 2017 ya. Saya 3C ya, tapi ini belum lurus lagi. Mungkin nanti sih ya kalau lektor berapa gitu ya diinikan lagi di inpassing lagi. Kalau kolektor kepala inpassing lagi gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian di ini di kualifikasi pendidikan formal cek and recheck kalau ada yang salah Bapak dan Ibu ya. Misalkan S1 saya ini sistem informasi sistemik Bandung, oke. S2 ilmu komputer, memang bagi sistem informatika ya. Itu kan rumusannya ilmu komputer, oke. Masuk di eh, Institut Teknologi Bandung gitu ya. Jadi kalau data sudah oke, berarti sudah tervalidasi. Diklat, ini masukkan Bapak dan Ibu. Diklat yang pernah Bapak dan Ibu buat, dimasukkan. Ini fungsinya untuk apa? Bapak Ibu ketika membuat di PDD UKT PT tadi, itu modalnya dari sini. Misalkan Bapak Ibu ketika berbicara menuliskan di mission statementnya itu 50% penelitian, tapi katakanlah, mohon maaf, misalkan pajarnya aja yang banyak, pajarnya sampai 60% gitu ya. Penelitian cuma satu per semester, abdi mas satu per semester itu. Jadi nanti si asesor itu akan eh, menilainya secara objektifnya bingung gitu. Nah, ini dosen kok misinya sebenarnya di dalam mengisi mission statement itu tidak masalah. Dosen mengisi misalkan dia pengajarannya 60%, abdi mas 20%, untuk 20%, yang penting sesuai dengan passion kita aja. Bapak Ibu menjadi profesional di bidang apa gitu. Kebetulan saya menyukai bidang penelitian ini. Jadi misalkan saya berbicara misalkan kalau diklat di sini seri Bapak dan Ibu memang di diklat ini yang sangat berpengaruh, tadi saya kelewat ya di slide, yang sangat berpengaruh untuk seorang bisa di eligible sertifikasi dosen itu tadi yang pertama adalah dia memiliki jabatan akademik minimum asisten ahli minimum ya. Jadi kalau ada yang lektor belum berarti lektor ya. Beda nanti kumnya kalau lektor penilainya akan lebih besar gitu ya poinnya. Kemudian memiliki 2 BKD 2 tahun terakhir, sorry berarti 4 ya, karena ada 4 semester. Masa kerjanya biasanya minimum 2 tahun di perguruan tinggi tersebut. Kemudian tadi lulus TKDA dan TPDA. TKDA kalau TOEFL Teplin tadi 44 ya ke atas lah. 35 ke atas 40 ke atas lah. Kalau tadi untuk TPDA di atas 530. Silakan Bapak Ibu mau 550 boleh lulus. Kayak tadi 600 boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah tadi bismillah hampir 700. Boleh. Cuma itu kan lebih ke ini aja, prasyarat saja. Nah, di sini ada yang paling utama menentukan juga Bapak dan Ibu, wajib pekerti Bapak dan Ibu. Pekerti itu apa sih? Nah, pekerti itu sebenarnya sejenis ini, sejenis pelatihan buat para dosen, biasanya oleh perguruan tinggi yang sudah ditunjuk, memang dia eh, memiliki apa katakanlah kecakapan untuk bidang itu. Misalkan saya ikut pekerti itu tahun 2019 itu di UI ya, di UI itu semua dosen akademik Telkom itu di Fakultas Biologi itu ada beberapa profesor bervariasi, mungkin ada fakultas kedokteran, ada ada kesehatan, ada juga yang dari informatika, ada yang lain berbeda-beda. Tapi mewajarkan kita biasanya berhubungan dengan pedagogi, berhubungan dengan cara membuat RPS, bla 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 sampai akhir. Gimana sih cara dosennya? Nah, ketika sudah lulus, kita mengerjakan tugas, pokoknya harus ikuti semua aturannya. Kalau aturan tidak diikuti, memang tidak lulus itu. Nah, ketika sudah dapat sertifikat ini sebagai salah satu eh, syarat sertifikat dosen. Atau yang kedua ada apply approach ya. Apply approach itu di atasnya pekerti. Jadi kalau di pekerti itu hanya membuat RPS tadi luaran, kalau di apply approach itu biasanya luarannya ada membuat buku. Saya sebenarnya sudah tersertifikasi dua-duanya, alhamdulillah pekerti dan apply approach ketika di sama di Telkom Purwokerto itu saya mendapatkan sertifikat apply approach-nya dari para dosen atau lembaganya yang ditunjuk adalah UNSUD ya, Universitas Jenderal Sudirman. Nah ini dua ini yang menentukan Bapak dan Ibu ya. Tapi kalau misalkan workshop saya indeks Scopus bla bla boleh dimasukkan. Yang lain artinya ketika workshop atau Bapak Ibu jadi apa gitu yang berhubungan dengan penelitian riset sehingga nanti
si aksesor itu kalau menilai ini track recordnya dia berbicara katakanlah 50% ke atas dari penelitinya dan memang datanya ada gitu. Jadi itu akan sinkron Bapak dan Ibu ya. Oke, tadi di diklat kalau riwayat pekerjaan saya kira ini sih dimasukkan boleh kalau tidak juga nggak masalah menurut saya sih. Karena ini kan berhubungan dengan ini. Kalau kami di Telkom University alhamdulillah udah banyak sekali untuk sistem informasi yang digunakan ya seperti Gracia atau yang lainnya. Jadi eh, mereka sudah punya data tersendiri yang terintegrasi ya. Oke, data pendidikan, sorry. Kemudian tadi nanti sorry, kualifikasi sudah ya, kualifikasi sudah. Kompetensi tadi yang saya sampaikan Bapak dan Ibu ya. Ini nah, saya ingin nunjukin ke Bapak dan Ibu biar nanti ada pengalaman. Misalkan ini track record saya tunjukkan. Bismillah tidak bermaksud ria, tapi ya memang ini sedikit sharing saja dan memang selaku manusia yang tidak sempurna, saya pun mengalami proses kegagalan itu biasa gitu. Jadi jangan takut gagal Bapak dan Ibu. Ini kalau dilihat di track record saya nih Bapak dan Ibu, TPDA saya kan ini TKDA pertama nih 2021 cuma 447 itu. Jadi kalau memang kita tanpa berlatih itu nggak mungkin. Mungkin dulu ketika masa S2 alhamdulillah masuk ke ITB masih tinggi. Iya itu kan masa lalu. Mungkin Anda belajar, Anda masih muda gitu. Tapi ketika sekarang Anda mau tes tanpa persiapan dan soalnya tetap sama 160 soal untuk waktu 2 jam dan setiap satu soal Anda kerjakan hanya cukup dalam waktu katakanlah 10 sampai 30 detik itu nggak mungkin itu ini kan. Yang kedua tadi saya tunjukkan ya, yang kedua cuma 470 hanya 30 poin gitu ya. Tapi yang ketiga bismillah selain tentu saja ini karena Allah yang sudah menentukan mendapatkan rezeki ini, saya mendapatkan hasil yang 671. Jadi pesan saya buat Bapak dan Ibu, Tesla. Kita selaku dosen, bukan hanya selaku dosen, siapapun, jaga integritas akademik, jujur Bapak dan Ibu ya. Saya lihat sih ada di grup beberapa di sosmed yang saya gabung, eh, menurut saya itu harus dihindari ya. Misalkan ada iklan gitu ya, Bapak Ibu mau sertifikasi dosen, hasil TOEFL-nya masih di bawah standar, hasil TPD-nya di bawah standar. Hubungi kami, bayar bla 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 rupiah, nanti sertifikatnya langsung keluar terlink PLTI. Jangan Bapak dan Ibu. Itu mungkin kalaupun rezekinya Bapak Ibu dapat sertifikasi dosen per bulan, katakanlah berapa juta nominalnya besar, nggak ke halalnya dipertanyakan gitu. Jadi cukup kita cari yang halal dan thayyib dengan cara yang benar, ya insya Allah hingga nanti ya kita niatkan untuk memperbaiki akhirat, jalannya benar juga gitu. Insya Allah bisa ya. Alhamdulillah ini saya tadi menunjukkan ini ya. Artinya dua syaratnya memenuhi ya. Kemudian saya berbicara TOEIC Bapak Ibu. TOEIC saya itu 44 ya. Sekali tes langsung lulus Alhamdulillah. Nah, saya tunjukkan yang ini. Sebentar ini tampil nggak ke Bapak dan Ibu ya. Saya harus share screen desktop-nya. Share screen. Ini desktop ya. Oke. Nah, ini saya tunjukkan tadi di kompetensi ya. Tes. Oke, ini Bapak Ibu lihat eh, sebenarnya ada riwayat, sorry, bukan riwayat ajuan ya. Sebelumnya ini ada ini ya, karena saya lagi proses sertifikasi mungkin ya, jadi pengajuan lagi penilaian ini nggak tampil. Saya jelaskan saja. Di sini tadi ada tombol ini ya, TKDA, nah untuk konversi. Nah di sini itu menjelaskan tadi kalau tuple tapdin itu saya sampaikan tadi Bapak dan Ibu ya, dari 35 sampai 45. Jadi itu udah lulus untuk di level 3. Menurut saya sih cukup karena saya memang tidak mengejar sebenarnya untuk harus yang excellent 7 semua enggak. Jadi ternyata lulus dan memang prinsip saya selalu seperti itu. Eh, Tidak terlalu muluk-muluk amat. Yang penting halal, thayyib, lulus gitu ya. Dan lulusnya cukup baik lah gitu. Baik lah. So, nah ini nanti ada konversinya pada Ibu ya. Itu kualifikasi. Ini di kompetensi. Selanjutnya di pendidikan ini diisi saja Bapak dan Ibu. Ini ada pengajaran. Kalau pengajaran saya kira setiap Bapak Ibu melaporkan, kemudian nanti ada tim
PSDU-nya, ya nanti ini akan masuk ke DKD. Ini nggak terlalu rumit insya Allah ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian ada bimbingan mahasiswa, ini pun akan di-grabbing data biasanya dari sisternya itu, dari si aplikasi. Ini akan masuk juga, kemudian di eh, pengujian mahasiswa. Nah, saya berbicara bahan ajar ya Bapak dan Ibu. Di bahan ajar ini sebenarnya ketika saya mengikuti eh, webinar ya dari para tutor yang memang sepertinya asesor dan sudah qualified untuk sertifikasi dosen ini, kita diberikan arahan sebenarnya kalau kita buat bahan ajar itu kan bisa RPS bagian bahan ajar. Kemudian kalau Bapak Ibu membuat modul-modul PowerPoint digabungkan menjadi file PDF ada bla bla tujuannya itu kan bahan ajar itu. Tetapi yang saya contohkan di sini adalah Alhamdulillah Bapak dan Ibu kalau kita pernah membuat buku ya, Alhamdulillah saya membuat cukup banyak buku yang buku ajar, buku referensi yang diterbitkan dan pasaran secara nasional. Alhamdulillah dipakai di beberapa perguruan tinggi. Saya lihat sih ada di PTN atau PTS di Indonesia. Jadi saya masukkan yang itu saja. Jadi saya masukkan misalkan ini ada programan web-based berbasis code igniter. Kemudian ada menguasai program berorientasi objek. Ini pendidikan informatika. Kemudian dasar-dasar .NET yang dari BTLX. Kemudian ada juga program Laravel. Ada juga, nah ini saya masukkan. Jadi ketika nanti kita akan gradasi sertifikasi dosen, ketika memilih mata kuliah bahan ajar, nah kita akan memasukkan ini gitu. Supaya nanti eh, kalau tadi berhubungan dengan mission statement tadi gitu ya, ngajar gitu ya. Ngajarnya mungkin nggak terlalu banyak tadi, hanya 20%. Tetapi katakanlah diambil dari mana bahan ajarnya. Oh, itu bahan ajarnya dari bukunya yang kita tulis semua gitu. Tentu saja kita memakai referensi yang lain di dalam implementasinya. Artinya cuma ini bagian dari eh, apa istilahnya ya, competitive advantage buat Bapak dan Ibu yang di portofolio Bapak dan Ibu gitu ya. Nah itu bahan ajar, ini saya kira di skip saja kalau Bapak udah di sistem scientist, ya mungkin diisi atau yang lain ya. Orasi ilmiah, biasanya para profesor ya. Nah, saya belum melakukan itu. Nah di penelitian, masukkan penelitian Bapak dan Ibu. Ini caranya mudah sebenarnya, jadi tinggal masukin aja. Meskipun penelitian tersebut katakanlah eh, yang baik itu kan mungkin dari eksternal ya, misalkan dari pemerintah. Misalkan kita mendapatkan hibah, kemudian kita mendapatkan mungkin dari LPDP atau yang lain, misalkan dari Kemendikbudristek, dari BRIN, dari apa. Tapi kalau dari internal juga tidak masalah gitu ya. Ini beberapa kali saya mendapatkan dana hibah yang cukup besar dari hibah internal ya. Nah, kami di Telkom University itu ada alhamdulillah pendanaan internal yang saya rasakan sih cukup besar ya. Alhamdulillah gitu. Jadi misalkan kami membangun startup yang nominalnya cukup besar, implementasinya berupa sistem informasi, kami sebutkan bla 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 di sini. Nah ini tinggal masukin aja. Nanti ini datanya akan ngelink ke portofolio ketika ke sertifikasi dosen Bapak dan Ibu. Pilih kita berbicara ini loh. Penelitiannya kenapa Anda memilih 50% penelitian? Oh ini ada backgroundnya cerita ini. Nah kemudian di penelitian tadi ada publikasi ya, Bapak Ibu publikasi ya. Publikasi karya ini datanya bisa kita grabbing, ambil tarik data dari Sinta tulisannya Bapak dan Ibu sini ya. Jadi itu yang saya sampaikan di slide pertemuan awal yang kedua tadi. Dua sistem informasi yang utama tadi Sister Sinta itu ya. Karena kita di Indonesia, jadi gold scholar akan diverifikasi ke Sinta. Misalkan saya punya high index yang eh, katakanlah 9 gitu sampai saat ini ya. Kemudian Scopus saya 4 gitu ya. Nah, ketika saya cek di Sinta, Sinta indeksnya 8 gitu. Maka si data pemerintah itu menghitungnya data Sinta tadi. Oh, ternyata di Gold Scholar itu harus kita refine jadi. Mungkin nama saya ada Rahmat Iskandar itu ada yang sama persis di Indonesia. Dan penelitian orang itu mungkin saja nempel ke kita gitu. Tapi kalau di Sinta udah sinkronisasi. Nah, dari Sinta ini di grabber lagi ke sini, ditarik ke sister itu. Badan ibu. Ini biasanya ada tulisannya nih. Kalau saya di sini ada 19 dari 35 publikasi yang ditarik belum lengkap. Artinya saya baru data yang mempublish data yang saya ada datanya itu baru 19 itu. Berarti yang lainnya yang saya ambil dari Sinta, mungkin penelitian ketika saya masih di perguruan tinggi lain atau di mana itu belum ada datanya itu. Ini bisa dilengkapi dulu.
Tapi kalau tidak, ya paling tidak di sini ini data yang tidak ada checklist ini udah betul nih. Misalkan paper saya di readiness for measuring uh, the transformation of higher education status. Kalau misalkan kita lihat di sini, ini di detail-detailnya akan ada nih. Kemudian di sini ada ini. Jadi kalau si akhiran dilihat masuk, dia bisa berhubungan ke kata tersebut ya. Oke, baik lagi ya. Eh, ini penelitian. Kemudian paten dan haki ya. Nah ini haki ini orang bilang sih kalau membuat haki itu sangat mudah. Itu semudah dengan kita ngajar apapun bla 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 portofolio yang belum ada hakikan itu. Bisa saja betul pada itu. Tetapi eh, mungkin yang baiknya misalkan kita melakukan pengabdian masyarakat, membuat workshopnya atau apa, modul bahan ajarnya dihakikan gitu ya. Ini adalah beberapa yang saya hakikan, kebetulan dari buku-buku yang saya tulis. Jadi saya masukkan ini baru ada sekitar 5 saat ini, hampir 10 ya yang sedang diajukan di eh, namanya kami kalau Telkom University ada unit khusus bidang inovasi, mungkin ya riset itu di MyBTP ya di BTP sedang kami ajukan di sana. Oke, jadi masukan saya sebanyak-banyaknya. Kalau Bapak punya paten, masukkan. Jadi ketika berbicara di portofolio tadi, ini dosen berbicaranya berapa persen penelitian. Oke, datanya ada. Dia pun penelitiannya ada cukup banyak, publikasinya banyak, kemudian dia pun inovasinya ada, dia pun hakinya banyak gitu. Kemudian dia pun beberapa buku ajarnya banyak, buku referensi nasional misalkan. Nah, itu artinya oke sinkron. Dan memang dalam penulisan ini Bapak dan Ibu sekali lagi jujur tentu kita tidak bisa mengarang-arang apalagi plagiat ya punya orang itu tidak boleh ya. Oke, selanjutnya oke nilai Lancardos ya Bapak dan Ibu Lancardos ini ketika Bapak Ibu sudah eligible ini akan mengisi namanya ini nih validasi biodata, mengunggah foto, isian data riwayat hidup yang disampaikan ya. Kemudian mengisi instrumen persepsional diri. Kemudian terakhir tadi PDDUK PT ya. Mungkin saya sharekan terakhir di sini, misalkan data saya yang berhubungan dengan eh, dengan ini, dengan PDDUK PT. Mungkin saya sharekan di sini ya, PDD. Oke, sorry, PDDUK PT saya adalah mati standar. Oke, pengajaran. Kalau di googling sih sudah ada Bapak dan Ibu. Kalau di googling, saya itu judulnya PDD UKT PT Serdos eh, bidang pengajaran ada dalam Iskandar. Sebentar, share sound. Oh, jangan lupa lagi supaya ada suaranya. Share sound ya. Oke, share sound. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh yang saya buat. Bapak Ibu bisa diklik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati Bapak Ibu dari Kemenristek Dikti, kemudian dari Telkom University, terima kasih atas kesempatannya. Ini contoh Perkenalkan, yang saya nama buat saya Ade Rahmat Iskandar. Jadi dengan cerita dulu soalnya. Jadi begini. Nanti ketika di awal tentu membuat ini judulnya apa gitu ya, kayak ini ya, saya sekilas kenalan kampus TELU. Nah, di sini saya ceritakan tadi ya intro yang berapa SKS, bobotnya, kemudian oh, referensinya apa, buku yang akan digunakan. Nah, kebetulan di buku ini saya berbicara algoritma pemrograman dan ada 2 buku yang memang eh, digunakan dari referensi yang saya tulis ya, yaitu buku ini nih. Nah, seperti ini ya tampil ya. Ada buku pemrograman berorientasi objek, terus dijelasin ini pakai Java sampai bab ini.
Kemudian buku dasar-dasar .NET pakai juga deh. Nah dari sini bla 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 selanjutnya coba saya pertunjukkan lagi Bapak dan Ibu. Ini contoh implementasi di kelasnya. Jadi di kelasnya itu tidak terlalu ribet-ribet amat. Sebenarnya tidak terlalu ribet ya. metode Oke, di kasus pertemuan ini sebenarnya kalau buku yang bisa kita pakai ada Python, ada. yang kita interaktif ya sama ya seperti mengajar biasa. Saya tanya ke mahasiswa. Karena ini kan punya suksesor itu. Aktif ya sampai akhir. Nah, saya skip saja ya. Program yang paling mudah itu adalah Ini contoh bidang pengajaran yang harus kita upload. Gitu ya Bapak dan Ibu. Oke, saya kira itu cukup. Semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.